Ya, halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Ransi. Pada video kita kali ini kita akan melakukan praktikum praktikum transaksi dan basis data terdistribusi ya. Baik, teman-teman, pada video sebelumnya sudah ada basis data yang kita buat, yakni basis data rumah sakit ini ya. Jadi bagaimana ini dibuat nanti teman-teman boleh dilihat di video sebelumnya juga di panduan praktikum sebelumnya. Nah, ini kita akan melakukan praktikum transaksi dan base data terdistribusi ini eh, di mana supaya lebih teratur kita akan pakai buku panduan yang ditulis oleh Andri Suryadi Eskom Mkom dan penelaah Unggul Utan Sufandi. Teman-teman boleh baca ya. Silakan di-download di LMS kita, kemudian teman-teman boleh baca pelan-lahan ya, mulai dari judul, kata pengantar, pendahuluan, dan seterusnya ya. Silakan. Saya akan skip beberapa hal untuk kita sampai di pokok praktek kita ya. Jadi ini pengantar transaksi, silakan teman-teman baca ya. Ada perlu dipastikan bahwa atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability itu ada ya. Nah, apa yang akan kita praktikkan di awal? Ini kita sudah punya database ini ya. Teman-teman bisa melihat di praktikum sebelumnya untuk membuat ini ya. Jadi kita pakai XAMPP, jadi kalau saya kebetulan praktikum ini saya pakai Laragon, itu sama saja ya. Jadi pastikan dulu sudah start all di sini, ya. Ini juga sudah di start, dan buka kembali PHP adminnya, dan pastikan rumah sakit, database rumah sakit ada, ya. Nah, apa yang kita lakukan pertama, kita cek dulu bahwa ini sudah tipe InnoDB untuk memastikan bahwa transaksi bisa berjalan di MySQL kita, teman-teman, ya. Kalau sudah, kemudian teman-teman boleh, nah ini, yang pertama kita akan mempelajari commit. Kita akan mempelajari commit itu seperti apa, ya, di mana commit inilah perintah untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data, ya. Bagaimana dilakukan, teman-teman boleh kita akan coba tuliskan ini, ya, bagaimana caranya teman-teman bisa uh, lihat, ya. Jadi ini kalau kita lihat, oke, panduannya seperti itu. Jadi teman-teman boleh di sini ya, boleh kemudian ambil ini ya, ada panduannya tadi. Ini ya, rutin, ya, ada rutin sini. Kemudian kita add new rutin ya. Oke, sepertinya ini kita perlu delete dulu ini drop karena tidak ada parameter kita pakai. Kita namakan saja transaksi satu karena ini tipe datanya prosedur ya. Maka kita akan tuliskan ya begin ya, kemudian start start transaction ya, transaction di koma, kemudian kita akan insert. Jadi dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama kita insert dulu data, insert into pasien ya, database pasien, tabel pasien itu kita akan ID pasien. Pertama itu ID pasien ya, sorry. Oke, ID pasien ya. Kemudian nama pasien. Ini pakai tanda petik atau boleh ya. Coba kita tulis ID pasien. Ya, kemudian nama nama pasien, kemudian apa lagi kemarin ya? Alamat ya. Alamat pasien, kemudian jenis kelamin ya. Kemudian apa? Penyakit. Ya. Misalnya kita datanya itu PLS-nya itu kita pakai yang pertama ID, misalnya kita ingin masukkan ID-nya 10 saja, kemudian namanya misalnya eh, Abel ya, Abel. Kemudian
alamat Kendari. Kemudian untuk jenis kelaminnya laki-laki, kemudian penyakitnya misalnya sakit perut ya. Kita lihat sudah harusnya sudah benar ya. Ada yang masih salah? Oke, di baris 4 kita tuliskan apa tadi? Select bintang from pasien. Jadi dua hal yang akan kita lakukan ya. Sepertinya masih ada yang salah ini kayaknya. Oke, ya. Jangan lupa namanya kasih transaksi satu, kemudian kita seperti ini kita go dulu ya. Go. Ini sepertinya biar dia dipasang ya. Hmm. Oh ini. Oke, go. Oh masih ada yang salah. Apa lagi yang salah? Adi pasien dapat nama, oke, alamat, oke, jenis kelamin, oke, penyakit, oke, filenya itu 10, Abel, Kendari, ini satu sakit perut. Harusnya sudah bisa ya. Kenapa tidak mau ini? Coba kita kembali dulu ke sini, kita lihat strukturnya ya. Yang sampai salah struktur, salah struktur. Kita lihat ID pasien, nama pasien, alamat pasien. Pasien, jenis kelamin, dan penyakit. Sudah ya. Apa tidak bisa pakai tanda petik begini ya? Oh, sudah ini. Oke, oke, oke. Terus, ID pasien katanya pakai ini ya. Coba kita ini ya. Coba kita rubah pakai tanda ini ya. Tuh. Oh, bisa ya. Oke ya. Jadi kita sudah punya sekarang satu store prosedur, satu prosedur kita. Ini kita tinggal panggil ya. Nama transaksi kita adalah prosedur ya. Harapannya kita akan melihat ini. Dua hal yang kita lakukan ya, dua perintah. Perintah insert into dan perintah select bintang from pasien ya. Sekarang coba kita lakukan uh, panggil ya. Kita panggil call transaksi satu. Ya, coba kita go. Nah ini, udah ya. Bahwa kita sudah mengeksekusi itu, ya. Nah, apakah ini memang sudah masuk di database? Coba kita buka, ya. Kita buka pakai Laragon ya, Laragon ini. Kemudian kita ambil terminal, teman-teman, ambil terminal ya. Coba kita lihat dulu. MySQL, menu, root, mp, kemudian password. Kita coba lihat use
rumah sakit coba ya. Kemudian kita select bintang, front, pasien, enter. Nah ini ya, di datanya itu teman-teman, di data itu, di dalam database kita itu belum ada sebenarnya ini, yang Abel 10 ini, ya. Abel yang ID 10 Abel ini belum ada. Ya, coba pastikan lagi, misalnya Anda browse juga kembali, tidak ada ya. Oke, begitu juga kalau kita cek lewat ini, lewat eh, lewat apa lagi namanya tadi? Lewat command prompt ini tidak ada itu. Tapi kalau kita panggil di sini, misalnya ini ya, kembali lagi, sekali lagi, kemudian rootkan, kita panggil ini, bisa kita eksekusi lewat sini langsung. Ini ya, ada ini data 10 masuk, tetapi tidak ya, tidak tampil ketika kita meminta data dari yang lain gitu. Karena ini hanya tersimpan sementara ya di memori internal, kira-kira begitu ya, di memori internalnya aplikasi ini, tidak tertulis ya di dalam basis data kita. Kenapa? Karena kita punya store prosedur tadi ya, itu ya kita tidak ya kita tidak mengkomit dia. Nah, sehingga ini bahwa belum dipastikan selesai ini kegiatan atau eksekusi ini ya. Coba kita baca ini pelan-pelan ya. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita lihat ini di call tadi, call, kemudian masuk data seperti ini penjelasannya. Nah, ini lihat ya. Jadi kalau kita lihat transaksi 1 SQL ya, ID pasien telah tampil, namun Anda perlu ingat bahwa transaksi tersebut tanpa hasilnya tidak akan masuk ke tabel pasien ya. Penjelasannya begitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita eksekusi tadi ini, kita eksekusi, ini belum masuk ini yang ini ya, karena store prosedur kita itu tanpa komit ini ya. Nah, bagaimana itu ditambahkan? Mari kita lihat kembali panduannya ya. Nah, ini ditambahkan komit di sini ya, kita tambahkan komit. Nah, kita tambahkan komit sini. Komit. Nah, di komit ya. Baru kita simpan kembali go, sehingga kalau kita call lagi, oke, kita call lagi ya, call transaksi satu, sorry, kita go. Nah, ini berhasil. Kemudian kita periksa di sini. Nah, ini. Nah, ini ya, ID 10 ini dari Abel ini sudah masuk. Nah, itu yang disebut sebagai transaksi, bahwa transaksinya sudah komit ya. Ya. Jadi hal pertama kita sudah berhasil lakukan teman-teman, bahwa komit itu memberikan kita pelajaran bahwa ketika kita memulai sebuah prosedur ya harus lengkap sampai di komit, baru dua kegiatan ini dilakukan ya. Dua kegiatan ini dilakukan dan tertulis datanya dalam base data. Oke ya, jadi itu praktikum pertama kita. Nanti videonya saya akan lanjutkan lagi. Teman-teman silakan terus belajar ya. Terima kasih.